Next, Anda lihat lagi ayat berikutnya dalam Titus pasal 1 ayat 7-8 yang berkata begini. Udah jauh sekali nih. Sesudah slide yang tadi ya. Ya mungkin setelah ini kah ada ayat? Ini udah jauh ini. Tolong apa lagi? Ini dia ya. Oke, thank you. Stay put. Oke, saudara, Titus pasal 1 ayat 7-8. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Perhatikan, ini khususnya ayat ini bicara untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Karena ayat ini untuk para deacon semua ini. Ayat ini berkata sebagai seorang pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, dia syarat pertamanya tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Waduh, gimana ini? Ya. Tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh. Waduh, lengkap deh. Inilah kalau mau melayani Tuhan ya, ini kriteria-kriteria ini gak gampang. Ini bicara soal karakter diri, soal kualitas diri saudara, soal nilai-nilai kehidupan rohani seorang yang melayani itu memang tinggi. Orang lihat Anda, orang lihat kita, orang lihat saya saudara. Apalagi sebagai seorang pengkhotbah, pendeta, gelar ini berat sekali sebenarnya. Ya, orang melihat saudara, orang melihat kita, ini penilik jemaat, tolong perhatikan nih. Bayangkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, and yang terakhir apa? Dapat apa? Menguasai diri, self control. Jadi harus ada ini. Kita perlu mohonlah agar Tuhan memberikan itu kepada kita dan kita belajar terus. Sampai hari ini pun saya pribadi pun yang sudah cukup lama sekali sebagai pendeta dan melayani Tuhan harus belajar untuk self control ya. Kadang kita bisa kontrol bidang-bidang lain, tapi ketika kita mungkin kelemahan kita di bidang kemarahan tuh nggak terkontrol saudara. Bisa marah, wah. Nah ini marilah kita terjemahkan untuk diri kita masing-masing dan kita renungkan ini baik-baik. Saya masih kembali lagi rupanya muncul ayat ini. Silakan next satu slide lagi. Amsal 25-28 berkata sekali lagi nih muncul nih. Tadi sudah. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu kekuatan sebuah kota itu, pertahanan sebuah kota itu karena dikelilingi oleh tembok-temboknya. Di Israel sendiri, keamanan Israel, keamanan Yerusalem itu ada di tembok-temboknya, saudara. Itu yang saudara kita doakan sering. Keamanan, kedamaian, di tembok-temboknya, di puri-purinya. Itu adalah self-controlnya secara wilayah. Tapi ini bicara soal person, diri kita. Orang yang dikatakan, orangnya yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia adalah seperti kota yang roboh. Next, penguasaan diri ibarat sebuah tembok, perlindungan dalam hidup. Ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun juga akan runtuh dengan sekejap. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya saudara sedang banyak berpikir dan berdebat dengan diri sendiri. Sedang melakukan introspeksi dan mengkoreksi diri sendiri. Bagus sekali. Dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan menolong kita untuk melihat hal-hal ini. Tuhan tuh luar biasa. Saudara lihat satu janji Tuhan lagi dalam satu ayat ini. Next please, tolong. Ya, ayat ini berkata gini, for God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Ayat itu dalam bahasa Indonesia berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan.
Hari-hari ini mungkin saudara sama kita semuanya merasa cemas, takut gitu ya. Tapi ayat ini memberikan kekuatan kepada kita, ayat yang berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bisa katakan amin saudara? Ya, ini kata ketertiban itu adalah self-control saudara. Jadi Tuhan gak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita roh yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kasih kepada kita, dan self-control itu tadi, dan kekuatan buat kita. Saya ingin nyanyi satu lagu ini Pak Steve. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Sekali lagi kita ulangi lagu ini. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Aku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, Ku cinta Saudara, apa sih arti daripada self-control? Mari kita lanjutkan. Kita lihat dari kata aslinya. Dalam bahasa Yunani, self-control itu ada dua kata sebenarnya. Ada satu self-control, ada satu sound mind. Self-control itu adalah ini kata egratia. Self-control. Yang artinya ketertiban, pertimbangan yang matang. Next. Klik lagi tolong. Ya, ada pengendalian diri, di situ ada kata disiplin. Jadi menguasai diri itu kaitannya erat sekali dengan gaya hidup yang disiplin, saudara. Everyday lifestyle. Bagaimana disiplin yang kita bangun setiap hari? Itulah yang membawa kita itu mulai membangun self-control dalam diri kita. Bangun pagi, doa, baca Alkitab, mandi, langsung yang kerja, kantor, ya. Ini saudara-saudara self-control mulai dibangun di situ. Disiplin artinya ada pengendalian diri, ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Boleh enggak? Oh ini enggak. Begini enggak cocok.
Ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tuhan beri hikmat kepada kita. Ada disiplin. One who masters his desires. Seorang yang bisa menjadi tuan atas apa? Keinginan-keinginannya, desires-nya, passions-nya, gairahnya, nafsunya. Dia menjadi tuan, bukan dia jadi budak di situ. Hati-hati loh. Apakah Anda tuan atau Anda budak? Especially his sensual appetites. Khususnya berkaitan dengan nilai-nilai dan keinginan-keinginan sensualitas dalam diri seorang. Semua kita ada di dalam situasi seperti ini. Tapi yang bisa membuat kita menang dan bisa mengatasi itu adalah apa? Self-control. Menguasai diri. Sound mind, ketenangan kita berpikir, pertimbangan kita berpikir. Ada satu kata lagi kayaknya yang belum muncul di sini, bisa diklik? Ya ini belum, nggak ada ya, nggak muncul ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak penting sekali itu ya. Tapi ada dua kata sebenarnya. Ada kata egretia, dan ada satu kata lagi yang diterjemahkan sound mind. Next, please. Nah, saudara, ada sebuah kejadian terjadi di Chicago, tanggal 8 Oktober 1817. Apa yang terjadi di sana? Seorang ibu pada sore hari pergi ke kandang sapinya untuk memerah susu. Dia bawa sebuah lampu penerang, lampu minyak dengan sumbu. Dia bawa karena kandangnya gelap. Dia mau perah susu sapi. Tapi itu dia masuk, dia letak di satu tempat. Tanpa sengaja, sang sapi itu menendang lampu minyak itu, saudara. Inilah kebakaran sejarah yang terjadi di Chicago pada tanggal 8 Oktober 1817. Apa yang terjadi? Next. Api selama 24 jam waktu itu. Pusat perdagangan kota Chicago-nya hancur, musnah. 17.450 bangunan hancur. Itu meliputi 3,5 mil persegi, luas sekali, 300-an orang meninggal, 90.000 keluarga menjadi tunawisma, nggak punya rumah lagi, kerugian harta benda $200 juta. Di mana mulainya ini? Hanya karena seekor lembu, seekor sapi tanpa sengaja menendang lampu minyak dan akhirnya api membakar rumput dan jerami yang ada di situ dan membakar. Akhirnya Chicago terbakar, saudara. Apa yang sebenarnya saya katakan pada hari ini kepada kita adalah api itu penting dalam hidup manusia, sumber energi. Tapi kalau api itu tidak bisa dikendalikan, itu sangat berbahaya dan mematikan, saudara. Begitu juga dalam diri kita. Semua yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu semuanya begitu berharga dan begitu spesial, mulia. Tidak ada yang bisa menciptakan kita. Tidak ada kehebatan ilmuwan, dokter, siapapun itu yang ilmuwan setingkat apapun yang bisa menciptakan manusia sesempurna Anda kecuali Tuhan yang ciptakan. Semua itu begitu baik, termasuk yang di dalam diri kita ada passion, ada semuanya. Tapi kalau itu nggak terkontrol, disitulah sumber titik balik hancurnya kita. Dan kita hari-hari ini kita ikut berduka karena kita mendengar ada kasus-kasus moral yang sedang hangat yang menjadi pembicaraan di tanah air kita ini. Sedih lihat gereja seperti itu. Jemaat, bagaimana hancur hati jemaat. Jadi penilik-penilik jemaat, itu dia, saudara. Para deacons, para pendeta, pastor-pastor ini perhatikan, saudara. Ya, para jemaat ini perlu belajar yang baik hal-hal yang seperti ini. Next, mari kita lanjutkan lagi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4:7a berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu apa? Kembali kuasailah dirimu. Malah ini diterjemahkan dari satu kata Yunani yang kalau diterjemahkan artinya apa? Waraslah kamu gitu. Jadi menguasai diri itu artinya waras. Jadilah waras gitu ya. Oke, next.
Ini saya nggak terlalu dalam karena saudara pasti sudah tahu contoh Alkitab tentang penguasaan diri. Daud ya, yang sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud itu menjadi semacam tantangan, menjadi rintangan bagi Saul. Dan Saul begitu marah dan cemburu hati, iri hati dan ingin membunuh Daud, saudara-saudara. Daud lari ke sebuah tempat yang bernama En-Gedi dan kemudian dia sembunyi di sebuah gunung, sebuah lembah, bukit di sana, gua, dia masuk ke dalam gua. Saul yang kejar dengan pasukan-pasukan perangnya itu ingin membunuh Daud, itu datang ke kota dan berada di gua yang sama karena Saul sakit perut dan ingin ke belakang. Dia masuk ke gua itu dan dia duduk di sana. Saudara, Daud ada di situ. Begitu dekat sekali dengan kematian. Saul tuh kalau mau dibunuh pada waktu itu begitu gampang untuk dibunuh, saudara. Nggak ada masalah. Daud itu sudah di depan matanya itu nyawa musuhnya itu. Tinggal petik aja begini. Saul dalam posisi yang sangat lemah, tidak ada senjata, tidak ada pasukan. Dia seorang diri. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Saudara, hebat. Di sini kita melihat bagaimana seorang Daud mampu untuk self-control. Untuk self-control. Alkitab berkata begini, berdebar-debar hati Daud karena dia telah memotong punca jubah Saul. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Kalau dia bisa potong punca jubahnya Saul, dia bisa juga potong lehernya Saul kalau dia mau. Ya. Lalu dia berkata begini, jauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud tidak membunuh Saul. Satu, karena Daud sangat menghormati Tuhan. Yang kedua, karena dia punya disiplin penguasaan diri yang hebat, saudara. Dalam kasus ini, self-control. Saya tidak usah contoh-contoh yang lain. Saya ambil contoh yang satu lagi. Mari next. Orang kedua bernama Yusuf. Ini pun biasa bagi saudara. Yusuf seorang pemuda takut kepada Tuhan. Saudara tahu dia di rumah Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar. Ya udahlah, ini cerita yang sudah lama kita dengar lah. Tapi saudara tahu, inti persoalannya adalah kenapa Yusuf tidak jatuh dan berbuat zina dan melakukan kesalahan-kesalahan pada waktu itu. Satu, karena dia menghormati Tuhan. Kedua, seorang yang disiplin dan mempunyai self-control, penguasaan diri. Kenapa hari ini orang bisa jatuh? Karena nggak ada self-control, itu tidak hormat kepada Tuhan berarti. Mari kita lanjutkan. Kembali ayat ini muncul ya. Amsal 25-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak usah diulangi lagi, next. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya biasanya kasar, saudara. Suka mencaci maki, bermabuk-mabukan, kecanduan, terlilit utang, masuk penjara, bercerai, terkena penyakit, hubungan seks, hamil di luar nikah, dan macam-macam. Wah, semua akar persoalannya adalah karena tidak ada penguasaan diri. Kenapa pelayan Tuhan yang melayani Tuhan bertahun-tahun, saudara, harus kehilangan pekerjaannya di sebuah gereja? Tidak ada self-control, mencuri di gereja, self-control yang hilang. Kemana semua yang kita dengar, kemana semua doa, kemana semua firman yang wah, ini sebuah disiplin lifestyle yang perlu kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita. Daily walk, daily lifestyle kita, saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Banyak ayat nih. Mazmur 34, 11-14, perhatikan. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bisa katakan amin? Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan apapun. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur yang panjang untuk menikmati yang baik, perhatikan di sini mulainya. Ayat-ayat berikutnya, ayat 14 berkata, pertama, jaga lidahmu. Self control. Ini lidah kita ini masalah, saudara. Ya. Tidak semua mempunyai lidah yang sudah dijinakkan. Jaga lidahmu dikatakan terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, cari perdamaian, berusahalah untuk mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini ajaran-ajaran agar kita punya self control. Next. Perhatikan lagi ini ayat ini 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, Anda ikut pertandingan race, maka syarat pertama adalah dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Bagaimanakah kehidupan rohani kita? Saya percaya sebagian dari kita yang ikut doa puasa kemarin mendengar khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Bram. Beliau bicara mengenai intinya yang beliau katakan adalah kita begitu takut dan cemas kepada virus corona. Tapi kita lupa virus-virus yang nempel dalam diri kita, yang menghambat kehidupan rohani kita. Yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Hati-hati, saudara. Nah, ini kembali kita lihat orang yang ikut mengambil bagian dalam pertandingan tuh bisa menguasai dirinya. Ada self control dalam segala hal. Mereka buat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita buat seperti ini supaya kita mendapatkan bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi. Amin, saudara. Apa saudara hanya perlu mahkota yang fana ini? Atau saudara perlu mahkota yang abadi? Satu saat nanti kita akan berhadapan dengan itu semua. Jadi sound mind, sound heart, ya, self control ini bagian-bagian yang sangat penting. Saudara, saya hampir closing. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini indah sekali. Alkitab menjelaskan secara implisit tentang penguasaan diri. Perhatikan. Karena tidak dapat menguasai dirilah Lucifer jatuh. Itu dia. Berikutnya, karena tidak bisa menguasai dirilah Hawa tergoda, jatuh dalam dosa. Berikutnya, karena tidak dapat menguasai dirilah maka Kain membunuh Habel. Wah, ini Alkitab jelas sekali bicara soal itu. Teruskan. Ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, karena tidak bisa menguasai dirilah maka Abraham mengambil Hagar, lahirlah Ismail yang memberi dampak bagi keturunan manusia di dunia. Karena tidak menguasai diri, Musa memukul batu dengan tongkatnya 2 kali sehingga dia dihukum Tuhan dan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak ada self control. Bayangkan sekelas Musa, saudara. Next. Karena tidak dapat menguasai dirinya, maka Daud membunuh Uria untuk mendapatkan Bathsheba. Selanjutnya, karena tidak dapat menguasai diri, maka Petrus mengambil pedangnya dan mengunus pedangnya dan memotong telinga daripada seorang prajurit. Dan Tuhan Yesus yang kembali membetulkannya, memasang telinga itu kembali. Yesus pun adalah satu pribadi yang sangat sempurna dan dapat menguasai dirinya sehingga dia dapat melakukan misi Allah dengan sempurna sebagai juru selamat dunia, dan itu contoh kita yang luar biasa. Beberapa hal lagi, next, selanjutnya, saudara perhatikan. Rasul Paulus melatih dirinya untuk menguasai dirinya sehingga dia dapat memberitakan Injil sebagai panggilan Allah dalam hidupnya.
2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaskanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, betapa pentingnya penguasaan diri bagi hidup kita semuanya. Saya undang kita berdiri semuanya. Ada beberapa slide saya ingin kita sambil berdiri, saudara lihat, ini closing saya. Ini bagian closing, saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan closing, indah sekali. Robert E. Lee berkata begini, I cannot trust a man to control others who cannot control himself. Aku tidak percaya pada orang yang mencoba untuk mengontrol orang lain atau mengendalikan orang lain, menguasai orang lain padahal dia sendiri tidak mampu menguasai dan mengendalikan dirinya sendiri. Maaf, kita jangan jadi hipokrit. Kita perlu tunjukkan buah-buah kehidupan Kristen yang sebenarnya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah orang lain tidak berdaya, ketika begitu banyak masalah menimpa, seperti apakah bentuk daripada simpati dan tanda kasih kita? Setidak-tidaknya kita mulai dari diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Next. The main factor behind success is self-control. Ini Rig Veda ini, saudara. Rig Veda ini kitab sucinya orang Hindu. Ya. Veda, salah satunya itu Rig Veda namanya. Ada Ayurveda, ada Rig Veda. Ini dalam Rig Veda, the main factor behind success is self-control. Faktor utama daripada kesuksesan seseorang adalah kemampuannya untuk bisa mengendalikan hidupnya, mengendalikan dirinya. Kadang kita bisa mengendalikan kuda yang liar menjadi jinak menurut tuannya. Tapi kadang-kadang diri sendiri itu berat sekali untuk bisa dijinakkan. Perlu belajar setiap hari. Perlu berdoa tiap hari, perlu merendahkan diri, baca Alkitab, merenungkan, dan belajar bersama-sama untuk membangun kehidupan Kristen. Buah-buah yang baik, saudara, dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, one's greatest challenge is to control oneself. Kazi Sams. Dia berkata begini, tantangan terberat yang dialami oleh seseorang itu adalah mengendalikan diri sendiri. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama supaya kita diberikan Tuhan mampu setiap hari semakin baik dan mampu untuk menguasai diri kita. Yang percaya katakan amin.